Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai lembaga keluarga, maka kali ini saya ingin membahas tentang lembaga agama. Tapi sebelum lanjut, silahkan simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, lembaga agama. Apa itu lembaga agama? Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gama, yang artinya adalah tidak kacau. Secara umum berarti agama merupakan suatu peraturan yang diberikan kepada manusia sehingga hidupnya menjadi teratur. Nah, kalau lembaga agama sendiri adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting bagi masyarakat dan sudah dibakukan. Kita tahu di Indonesia kita mengenal 6 agama. Di luar itu masih ada berbagai aliran kepercayaan. Suatu aliran kepercayaan untuk dianggap sebagai suatu agama harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, sehingga seperti pengertian ini kalau sudah dibakukan itu berarti sudah distandarkan. Berarti suatu agama tadi itu sudah memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh siapa? Tentu saja oleh pemerintah. Kita perhatikan apa yang menjadi unsur dari suatu agama. Secara umum, unsur agama itu ada 5. Yang pertama berkaitan dengan simbol. Jadi simbol di sini adalah suatu ciri yang bisa dilihat secara langsung oleh pemeluk agama tersebut bahwa itu menjadi identitas mereka. Saya ambil contoh, misalnya di sini ada pakaian pendeta. Ini adalah pakaian khas yang hanya dimiliki oleh pendeta dalam agama Kristen. Atau misalnya ini adalah pakaian agama Buddha. Biksu-biksu dan pakaian seperti ini. Kalau kita melihat di jalan, orang dengan pakaian seperti ini, dengan kepala yang terpotong gundul, itu berarti ciri khas dari umat Buddha dalam hal ini adalah biksunya atau pendetanya. Begitu juga kalau kita memperhatikan pakaian seperti ini, pakaian yang itu menjadi ciri khas dari para suster dalam agama Katolik. Nah, penggunaan pakaian dengan penutup seperti ini itu memang sebenarnya bisa dalam agama Kristen, agama Islam maupun agama Katolik. Tetapi setiap agama memiliki ciri pakaian yang berbeda-beda. Kita bisa perhatikan antara pakaian yang digunakan oleh umat Muslim dengan biarawati dari Katolik ini. Ada sedikit perbedaan. Kemudian unsur yang kedua adalah upacara keagamaan. Setiap agama pasti memiliki ritual atau upacara yang berbeda-beda. Kalau misalnya di dalam agama Islam biasanya mereka menjalankan sholat. Langkah-langkah dalam melakukan sholat ini itu sudah terstandarkan dalam agama mereka dan itu menjadi ciri khas mereka. Di dalam agama Katolik maupun agama Kristen atau agama Hindu dan Buddha, pada saat mereka melakukan ritual keagamaan itu juga memiliki langkah-langkah yang berbeda-beda. Kalau misalnya di dalam agama Kristen mungkin dalam satu gereja upacara keagamaannya, ibadahnya itu mungkin diawali dengan doa, kemudian diikuti dengan pujian dan penyembahan, kemudian mendengarkan firman Tuhan, kemudian diakhiri dengan doa lagi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, upacara keagamaan ini berbeda-beda antara satu agama dengan agama yang lain. Kemudian unsur yang ketiga adalah pemeluk keagamaan. Kenapa ini menjadi penting? Karena agama tanpa ada pemeluk, otomatis
tidak akan ada agama. Dia harus ada orang-orang yang mempercayai dan menjalankan aturannya. Nah, kita tahu kalau di Indonesia mayoritasnya merupakan pemeluk agama Islam. Di Eropa Barat atau mungkin di Amerika itu mayoritas pemeluk agama Kristen. Kemudian kalau di Rusia itu kebanyakan pemeluk Kristen Ortodok. Di Italia itu Katolik misalnya, atau seperti di India itu mayoritasnya memeluk atau mempercayai agama Hindu. Nah, jadi harus ada orang yang mempercayai. Kalau sudah tidak ada orang yang mempercayai, maka agama itu akan hilang. Kemudian ada lagi pengalaman keagamaan. Maksudnya bagaimana? Pengalaman keagamaan itu berkaitan dengan hal-hal spiritual dalam diri kita, sehingga kita itu menjadi semakin percaya dengan agama yang kita anut. Misalnya mungkin saya mungkin seperti memiliki hubungan spiritual yang itu tidak bisa dijelaskan, tetapi membuat saya menjadi semakin percaya dengan kepercayaan yang saya anut. Jadi ini setiap orang bisa memiliki pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Tetapi pengalaman spiritual ini membuat setiap orang semakin percaya dengan agama yang dia yakini itu. Kemudian juga berkaitan dengan kepercayaan. Kalau kepercayaan ini setiap agama pasti memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Misalnya kalau di dalam agama Kristen, maka itu mempercayai bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak melalui, maka tidak ada jalan kebenaran dan hidup. Kemudian dalam agama Islam mungkin mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Kemudian bisa jadi di dalam agama Hindu maupun agama Buddha ada lagi kepercayaan bahwa kehidupan itu nanti akan ada reinkarnasi. Jadi hal-hal yang itu diyakini, kepercayaan dalam agama yang diyakini. Kemudian kita ingin tahu, mengapa sih ada lembaga agama? Fungsinya itu apa? Yang pertama, adanya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi manusia itu kan menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Nah, untuk bisa menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, maka ada lembaga agama ini. Mungkin seperti kita, kalau saya agama Kristen, maka saya akan melakukan doa maupun mungkin semacam saat teduh dan sebagainya. Jadi hubungan saya dengan Tuhan saya itu supaya bisa terjaga dengan baik atau yang sifatnya vertikal. Kemudian juga sebagai pedoman hidup. Maksudnya apa? Sebagai pedoman bagi manusia, baik di dalam kehidupan sebagai pribadi dengan Tuhan, maupun hubungannya dengan manusia dan hubungannya dengan alam sekitar. Jadi ada aturan-aturan. Misalnya kita berperilaku dengan manusia yang lain, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita itu mungkin saling menolong, saling membantu, misalnya saat kita mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, pedomannya bagaimana? Oh, dengan kita sering membaca firman Tuhan, dengan kita sering berdoa, atau dengan keadaan alam sekitar. Maksudnya bagaimana alam di sini? Mungkin kita sebagai umat manusia, kalau di dalam agama saya itu ada aturan untuk menjaga dan memelihara alam, taman, kalau zaman Adam dan Hawa misalnya. Jadi ada aturan-aturan. Kemudian juga untuk memberikan tuntunan benar dan salah. Antara satu poin dengan poin yang lain ini sebenarnya saling berkaitan. Kenapa? Antara pedoman hidup kita berperilaku dengan sesama kita, maka pedoman ini tentu saja adalah benar menurut agama kita. Nah,
yang tidak kita lakukan, berarti itu adalah sesuatu yang salah. Jadi kalau misalnya kita dalam berperilaku, misalnya setiap perilaku dengan manusia kita itu harus saling menolong, saling membantu, menghormati orang tua. Itu kan sebagai pedoman hidup, dan itu sebagai suatu tuntunan bahwa kalau kita menghormati orang tua itu merupakan hal yang benar. Kalau sampai kita durhaka terhadap orang tua, berarti itu sesuatu yang salah dan tidak boleh kita lakukan. Ada aturan jangan membunuh, tapi ternyata kita melihat orang-orang ada melakukan pembunuhan, berarti kan itu mereka melanggar pedoman hidup dan itu salah. Misalnya, kemudian juga ada pedoman perasaan keyakinan. Artinya apa? Bahwa kalau kita misalnya melakukan suatu hal, entah itu berbuat baik atau berbuat buruk, tentu saja itu akan ada pahalanya atau ada tuaiannya. Misalnya kita menabur hal yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik pula. Kita menabur hal yang buruk, maka kita juga akan menuai yang buruk. Maka sebagai umat manusia kita diharapkan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, supaya apa yang kita tuai itu juga hal-hal yang baik pula. Kemudian juga ada pedoman untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik dengan sesama itu hampir sama dengan tadi sebelumnya. Jadi sebagai umat manusia kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau dalam ayat firman Tuhan saya di dalam agama saya itu ada kasihilah sesamamu. Nah, jadi harus diminta untuk mengasihi sesama kita, mengasihi tetangga-tetangga kita. Ada ayatnya. Kemudian ada pedoman keberadaan. Artinya apa? Kita dengan mengikuti agama tertentu, kita menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kuasa manusia, dan kita itu diciptakan oleh sesuatu tadi. Nah, jadi kita diciptakan oleh sesuatu yang itu kita sebut dengan Tuhan. Tuhan ini di dalam berbagai agama bisa jadi berbeda, tapi kita bisa menyadari bahwa setiap kita itu diciptakan oleh Tuhan kita masing-masing. Kemudian memberi identitas. Maksudnya bagaimana? Di Indonesia dengan menjadi penganut agama tertentu itu memberikan identitas bagi kita, dan itu memang wajib. Karena di Indonesia setiap umat manusia itu harus memiliki agama. Nah, karena di Indonesia itu mengakui bahwa bangsanya itu bangsa yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus memiliki agama atau aliran kepercayaan. Jangan sampai itu memberikan citra diri kita itu tidak percaya pada Tuhan atau ateis. Contohnya, kalau misalnya kita mengatakan pada masyarakat, oh saya ateis, saya itu nggak percaya Tuhan kok. Mungkin kita akan mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat. Karena dalam masyarakat di Indonesia yang sangat percaya dengan keberadaan agama, jika dirasa ada sesuatu yang berbeda, maka itu bisa memberikan citra yang buruk. Dan yang terakhir adalah untuk rekreasi dan hiburan. Maksudnya bagaimana rekreasi dan hiburan? Rekreasi dan hiburan itu berkaitan dengan kalau kita misalnya kita berdoa, itu saja. Itu kita berdoa itu kan kita kayak mengheningkan kita tanpa ada gangguan. Kita ingin fokus untuk berinteraksi antara kita dan Tuhan kita. Entah melalui doa atau mungkin melalui meditasi. Ini merupakan suatu rekreasi bagi banyak orang. Ada orang-orang yang mungkin karena dia terlalu sibuk dengan banyak hal, sehingga mungkin melupakan hubungannya dengan Tuhan. Saat dia meluangkan waktu sejenak untuk
untuk menenangkan diri supaya bisa berinteraksi dengan Tuhannya, maka setelah selesai dia melakukan semacam meditasi ini, dia mungkin lebih plong, lebih tenang, lebih segar, dan lebih percaya diri, lebih optimis, dan sebagainya. Juga ada pengungkapan keindahan. Kok bisa kaitannya pengungkapan keindahan? Kalau kalian perhatikan, contoh paling gampang, di setiap tempat-tempat ibadah gereja itu seringkali memiliki arsitektur atau seni yang sangat bagus, menakjubkan. Itu juga merupakan sarana keindahan untuk mengekspresikan keindahan secara fisik agama yang dianut. Atau kalau dalam agama Kristen biasanya ada lagu-lagu, cara mengungkapkan kecintaan kita dengan Tuhan itu diungkapkan dengan lagu, dan itu merupakan suatu proses yang sangat sukar karena kita menciptakan lagu itu kan, kalau lagunya enak didengar berarti bisa dilakukan dengan baik, tapi kalau nggak enak didengar berarti nggak indah sama sekali, dan itu malah bikin orang malas untuk menyanyikan lagu itu. Jadi dengan menciptakan sarana lagu itu salah satu contoh mengungkapkan rasa seni dan keindahan untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap Tuhan kita. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah dan saksikan saya di video-video selanjutnya.